saat Roh Kudus masuk ke dalam hati saya itu nurut, biarpun daging saya nggak mau, tapi roh saya tuh maju terus. Nggak ngomong ini, dari tadi saya dikasih sambil lemes gitu, jadi saya harus cepet-cepet ngomong. Oke, saya mau kesaksian. Selama 6 tahun hidup saya belakangan gitu ya, saya itu melakukan dosa gitu. Dosa saya yang terbesar itu adalah saya itu meninggalkan suami saya dan anak-anak saya. Tahun 2015 saya terlibat dosa perzinahan. Jadi saya keluar dari rumah, nggak tahu kenapa, keluar aja gitu. Pokoknya saya nggak mau pulang. Dan selama 6 tahun itu hidup saya itu, saya sempat cari peramal, saya sempat jauh dari Tuhan. Tapi bersyukur tahun 2016 akhirnya saya dibawa pulang lagi ke gereja, dan akhirnya saya mengalami pemulihan sampai hari ini gitu. Tapi walaupun selama 6 tahun, selama dari tahun 2016 saya percaya Tuhan, saya masih keras hati banget. Saya nggak mau pulang ke rumah, saya tidak mau berhubungan dengan suami saya, sama anak-anak saya juga kayaknya putus gitu, kayak nggak ada rasa gitu, kayak merasa, oh ya anak saya tahu, saya lihat, saya ajak main, tapi saya nggak ada cinta sama anak-anak. Tapi Tuhan tuh ajaib sekali, Dia nggak nyerah sama saya, Dia malah pakainya siapa? Malah pakai Harvest Academy. Tadinya saya ikut Harvest Academy karena saya diajak Cik Susi dari Sydney. Itu pun saya nggak kenal sama Cik Susi secara pribadi, cuma kenal di WA doang. Saya diajak ikut Harvest Academy. Saya waktu itu pikir, saya ikut aja. Saya daftar November, lalu saya diajak, saya akhirnya join angkatan 13. Pada saat saya join, saya ikut aja modul demi modul, dan secara ajaibnya, saya akhirnya bisa berkenalan dengan Pak Vincent, Pak Andarias, Pak Nano, Pak Sabto. Dan akhirnya waktu itu saya niatnya cuma ngajakin orang untuk diinjili gitu. Tapi waktu saya ikut mendoakan orang tersebut, Roh Kudus tuh memaksa saya untuk menceritakan semua background dosa-dosa saya. Waktu itu bagi saya tuh gila, orang-orang ini saya saja tidak kenal gitu, ngapain sih lu buka aib lu di depan orang gitu ya. Tapi dorongan itu terlalu besar dan tidak bisa saya tolak, akhirnya saya beberkan semuanya, nggak pakai malu. Pokoknya saya ngomongin semua, ini dosa saya, bla 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 gitu. Dan akhirnya saya bersyukur banget, akhirnya saya dilepaskan, biarpun roh saya itu, saya benar-benar memahami apa firman Tuhan bilang, roh penurut daging lemah. Jadi roh saya itu kayak Roh Kudus itu dorong saya tuh ngomong, dilepaskan, tapi daging saya tuh lemah. Saya tuh nangis terus, saya nggak rela, saya takut pulang, saya trauma dan sebagainya. Tapi benar-benar tuntunan Roh Kudus sebenar-benar ada. Akhirnya hari Jumat kemarin, saya, Pak Vincent, Pak Andarias menelpon suami saya video call. Itu juga saya heran kok saya mau gitu ya. Akhirnya di video call, terus Pak Vincent tanya sama suami saya, Pak, Ibu mau pulang, Bapak terima nggak? Waktu itu saya pengen pukul Pak Vincent gitu loh. Yang bilang mau pulang siapa? Saya nggak mau pulang, kok bisa-bisanya bilang begitu. Terus dan secara ajaibnya suami saya bilang, boleh, tapi pintu saya selalu terbuka, tapi jangan harap dijemput gitu. Saya dalam hati saya waktu itu, ya yang mau pulang siapa? Nggak ada kali. Lalu Pak Vincent bilang, oke Ibu, Bapak bilang boleh pulang tuh. Bapak, Ibu pulang ya. Saya cuma diam aja. Terus Pak Vincent bilang, Bu, ayo sekarang minta maaf sama Bapak. Bagi saya, ya ampun, udah tiba-tiba disaudari mau pulang, suruh minta maaf pula gitu kan. Saya minta maaf lah dengan sangat setengah hati. Lalu sudah selesai, oke. Abis itu saya masih bilang lagi sama Pak Andarias, Pak lihat kan, suami saya tuh belum berubah, saya bilang gitu. Udahlah, saya bilang, ini nggak mungkin terjadi. Lalu Pak Andarias bilang, Ibu percaya sama saya, Ibu pasti pulang. Dan masalahnya adalah suami saya itu tinggal di Bandung, saya tinggal di Jakarta. Bagi saya, nggak mungkin banget. Saya di Jakarta udah nyaman, masa saya harus pindah? Saya pindah loh, meninggalkan semuanya ke Bandung. Nggak mungkin banget gitu. Tapi saya bisa bilang hari Sabtu pagi, saya tidak bisa tidur, saya bangun jam 5, saya pujian penyembahan. Habis itu dengan entah bagaimana saya tiba-tiba bisa WA ke dia, boleh nggak saya ke Bandung? Habis saya WA itu saya mikir sendiri, udah nggak bisa di-delete pula gitu loh. Dan dia pun handphonenya centang, saya nggak bisa delete lagi, saya merasa ya ampun, kenapa gue bisa bilang begitu ya? Terus habis itu 4 jam kemudian dia reply, dia bilang boleh. Oh oke, saya bilang. Lalu saya bilang, tapi saya terus dia bilang naik ke sini naik apa? Saya bilang saya ke sana naik Grab aja, saya bilang gitu. Terus dia bilang nggak usah, saya jemput. Oke, jadi hari Minggu kemarin saya dijemput, dan saya bilang sama anak saya yang cewek ikut saya bilang, Dek, kita pindah ke Bandung ya, gitu.
permanently, saya bilang gitu. Oh oke, Mama, so we are gather together as a family. Yes, aku bilang gitu. Sambil saya packing barang saya gitu ya. Tapi itu saya packing, tapi saya sambil nangis gitu karena saya merasa, aduh Tuhan, saya takut banget ini, saya yakin nih. Terus menerus iblis bilang sama saya, yakin sih mau pulang, kamu udah bebas-bebas masuk sangkar burung lagi loh dan sebagainya. Tapi terus saya lakukan, saya packing, akhirnya hari Minggu saya dijemput, dan saya ingat banget perjalanan saya Jakarta ke Bandung itu, saya tuh cuma taunya Tuhan tuh cuma bilang sama saya, no turning back, no turning back. Saya sudah ambil keputusan, Tuhan sudah bikin saya ambil keputusan, saya harus maju terus. Saya bilang sama Pak Vincent, saya takut Pak. Ibu takut, ibu lari ke ketakutan itu. Ibu takut pulang, ibu harus pulang. Oke, ya sudah, saya bilang sama adik saya, Cia, saya mau pulang. Saya mau ke Bandung. Oh ngapain sih jalan-jalan? Bukan. Dia mau ngapain? Pulang ke suami. Hah? Iya. Saya bilang gitu. Akhirnya saya pulang. Lanjut ya Pak. Soalnya banyak masalah. Jadi intinya akhirnya saya cuma mau bilang begini sih. Iblis itu ternyata benar-benar pembohong. Seperti tadi Pak Nathaniel bilang. Iblis itu bilang sama saya, suami kamu tuh pasti jahat. Suami kamu tuh pasti bikin kamu trauma dan sebagainya. Tapi satu hal yang saya merasa adalah luar biasa adalah Roh Kudus itu benar-benar beyond imagination gitu loh. Kita dulu sering dengar orang bilang orang-orang yang pergi ke santet, itu orang yang disantet adalah orang-orang yang ibaratnya nggak ngerti apa-apa, tiba-tiba nurut. Nah, saya itu mengalami pada saat Roh Kudus masuk ke dalam hati saya itu nurut biarpun daging saya nggak mau, tapi roh saya tuh maju terus. Makanya saya selalu bilang sama teman-teman saya yang saya kesaksian, lagu tuntunan ilahi kalian tahu ya, kata-katanya apa? Bila rohmu bekerja, tak ada yang dapat menahannya. Itu saya alami, bapak-bapak, ibu-ibu. Saya nggak bisa tahan. Hati yang keras dilembutkan, ya ampun, semua orang tahu betapa keras hatinya saya, dan saya itu dilembutkan. Dan luar biasanya, setelah saya mengalami pemulihan ini, saya sama suami itu kayak pengantin baru gitu. Kayaknya ngelihat itu lain gitu ya. Tadinya memang sudah pulang, tadinya saya ibaratnya, ya sudahlah gue udah pulang nih gitu ya. Saya merasa jangan-jangan dia terima saya dengan setengah hati gitu. Tapi saya melihat enggak, dia pas saya pulang pertama kali dia langsung bilang, oke, saatnya kita foto berempat gitu ya. Oke, dalam hati saya, kok dia begitu ya. Abis itu boro-boro mau Pak Andreas bilang apa? Ibu harus melayani suami. Gila, melayani suami. Pegang tangan dari saya nggak mau, deket-deket aja saya alergi gitu loh. Tapi Pak Andreas bilang apa? Ibu percaya sama saya, kita berdoa, Roh Kudus akan membantu. Oke Pak, saya terima dengan iman. Saya bilang, saya sudah tahu, saya bukan saya lagi Pak. Saya udah nggak ada lagi. Bapak bilang apa, terserah deh. Pokoknya Roh Kudus mau apa, saya nurut aja deh. Oke Bu, Ibu ikut ya. Nanti pulang, Bapak pulang, peluk ya Bu. Dalam hati saya, nggak mungkin, gila 6 tahun saya ketemu aja nggak berani, gimana mau peluk. Akhirnya tapi setelah didoakan, itu benar-benar ajaib sekali. Bu, ayo peluk di depan kita. Oke, saya peluk dengan setengah hati. Bapak peluk. Tapi maksudnya setelah itu, ajaib sekali gitu. Tuhan bagaimana bisa membangkitkan kasih di antara berdua, dan anak-anak kita tuh kita lihat bagaimana anak kita dipulihkan, dan mulai malam itu, saya membawa anak-anak saya, mulai pujian penyembahan di rumah, mulai membangun mesbah keluarga. Suami saya masih Katolik, dia masih, tadinya saya udah ajak ini, tapi akhirnya wisuda Harvest Academy kemarin, saya bisa membawa suami saya jadi saksi. Gila banget, 4 kali kelas modul, saya tuh di Jakarta sendiri, tapi di wisuda, saya bisa bawa suami saya jadi saksi. Itu keajaiban Tuhan, dan saya minta dia, saya bilang dengan rendah hati, boleh nggak kamu temenin saya jadi saksi, dan saya berdoa, kemarin banyak Pak Fredericus dan semua Harvest Academy itu bekerja, Roh Kudus itu bekerja dalam hatinya dia gitu. Jadi ya saya bisa bilang, dan dari kesaksian saya itu, saya telepon satu persatu saudara-saudara saya jelaskan bagaimana Tuhan itu bisa bekerja, dan dari sana, Tuhan itu membuka banyak orang yang akhirnya saya berani doakan. Saya kemarin di komsel saya bilang sama mereka, kalian teman-teman yang ada dosa masa lalu, memang Tuhan sayang sama kita, tapi dosa masa lalu itu harus dibereskan. Nggak bisa dianggap impas ya Tuhan ya, udah ya kan udah tobat, nggak bisa, harus dibereskan. Dan satu persatu teman-teman saya itu nelpon saya, Ci, aku mau ngaku, ini dosa masa laluku. Dan mereka mulai membeberkan, dan akhirnya kita bisa doakan, dan saya percaya mereka juga mengalami kebebasan berikutnya. Dah.